warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin buat pantun dulu ya. Nanti bilang cakep ya. Biar semangat walaupun udah hati jam pulang ya. Biar semangat. Oke. Berangkat kerja pakai sepeda. Cakep. Berangkatnya agak kemalaman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu menawan sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, ya, sehingga kita bisa berkumpul di aula dan sekolah tercinta kita dengan suasana yang syahdu, yang ngantuk-ngantuk, ya begini. Ya, tapi harus tetap semangat. Ya, izinkan saya sebagai MC pada siang ini, perkenalkan nama saya Bu Meka. Yang terhormat Pak Ahmad Ardian selaku pengajar praktik dari Ibu Via, Ibu Juana Rahmawati selaku pengajar praktik dari Bapak Arif, dan Ibu Partiwi, ya Ibu Partiwi, dan selaku pengajar praktik dari Ibu Nining, dan yang terhormat Bapak Widi selaku wakil bidang kurikulum SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta, dan Ibu Nini selaku bidang kesiswaan SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta, dan juga CGP beserta CGP angkatan 10 siang ini. Ya, baik, untuk yang pertama-tama kita mendengarkan sambutan dari Bapak ya. Oke, sambutan dari Bapak Surwanto juga selaku bidang Humas SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta. Kepada beliau kami silakan. Asur apa? Maaf, reschedule ya, reschedule. Bu, ini boleh dimatiin terus dinyalain lagi apa biarin aja? Biar saya sudah main. Ntar dia. Monggo Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan itu nggak nyala. Yang saya hormati untuk Bapak Telepon aja, Bu. Pembimbing individu, Ibu Juana selaku, kemudian Ibu Partiwi, dan Bapak Ahmad Ardiansa. Selamat datang di SMG SMA Negeri Ragunan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan dari Masyarakat Guru Penggerak CGP. Ya. Mudah-mudahan untuk acara kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi dari masing-masing guru penggerak, dan juga untuk memajukan, meningkatkan apa yang kita inginkan menurut visi dan misi dari terhadap siswa-siswinya, baik itu siswa SMP dan juga SMA. Mungkin Bapak Ibu pendidik, kalau di sini sekolahnya digabung maksudnya SMP dan juga SMA. Tentu saja harapannya di sini memang sekolahnya khusus ya, beda dengan sekolah-sekolah yang lain, dalam artian khususnya dalam hal siswanya. Mungkin kalau siswanya, kalau dari sekolah lain itu mereka langsung daftar ke sekolah yang dituju, tapi kalau di sini siswa bisa sekolah di sini karena mereka mempunyai kemampuan dalam hal olahraga. Jadi kita menerima siswanya
berdasarkan kemampuan mereka yang dikirim dari DKI dan juga dari kementerian dari dua macam. Tentu saja dengan keputusan ini menjadi tantangan bagi guru CGP di sini, bagaimana untuk supaya bisa mencapai visi dan misi yang tentunya berbeda dalam hal cara pembelajarannya, kemudian juga menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi mungkin kalau melihat begitu datang ke sekolah sini sepi gitu ya. Kan kalau ke sekolah mungkin kalau di sini masih ramai ya, masih banyak siswanya. Tapi kalau sekarang ini kalau di sini karena mereka sudah sibuk dengan kegiatan latihan, sehingga mereka itu tadi sudah sampai jam 12 dan kembali ke asrama masing-masing, kembali ke pelatihan lagi. Kemudian juga karena kegiatan tersebut sehingga mereka pada saat belajar karena saking capeknya pagi dan sore untuk pelatihan, maka di kelas itu bagaimana caranya supaya mereka tetap semangat untuk belajar. Tentu saja bagaimana membangkitkan motivasi mereka untuk mengetahui kenapa mereka harus belajar. Ya, karena kan mereka datang ke sini berkeinginan karena ingin prestasinya, terutama prestasi olahraganya ya, tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Ya, sehingga mereka kalau dalam hal pembelajaran lebih mengutamakan berpikir untuk kegiatan prestasi mereka. Ya, sehingga kegiatan akademisnya agak terkesampingkan. Itu masalahnya. Padahal kegiatan akademis itu diperlukan juga buat masa depan mereka. Dan tidak hanya itu aja, sepanjang mereka belajar sebetulnya juga dari SMP ataupun SMA, itu kan semua pembelajaran itu berhubungan dengan cabur mereka, baik itu dalam bidang ilmu fisika, kimia, biologi, ataupun yang bidang IPS ya, ekonomi, sosiologi, sejarah ya, ataupun bahasa. Itu semuanya dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ya, jadi dalam hal ini ya disitulah tantangannya supaya mereka tidak menyampingkan akademisnya. Ya, jadi tetap sama-sama perlunya. Justru di situ kegiatan akademis itu adalah untuk menunjang bagaimana meningkatkan prestasi mereka. Jadi tidak hanya karena bakat mereka dalam bidang olahraga ataupun karena hobi mereka ataupun karena feeling mereka dalam bidang olahraga, tetapi bisa lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan kegiatan akademisnya. Ya, jadi semua kegiatan untuk mencapai prestasi mereka itu bisa terukur jadinya. Ya, baik itu kecepatan, keseimbangan, bahasa, ataupun bisa juga membaca pola. Itu adalah bagian-bagian dari akademis yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam hal meningkatkan prestasi. Ya, kira-kira itu sebagian dari bagaimana sekolah di sini. Mudah-mudahan dari wawasan tersebut kita bisa mencari tahu ya, menambah wawasan kita bagaimana cara mencapai visi dan misi melayani layanan prima terhadap mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Artiwi. Diwakili oleh Pak Ardiansyah. Waktu dan tempat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun berapa Jepang di bom? 45. Tahun berapa? 45. Siapa asli yang bersejarah? Wah, tahun berapa? 1945. 1945. Kaisar siapa namanya pada saat itu? Hirohito. Hirohito. Apa yang diucapkan Hirohito selepas bom itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki? Berapa jumlah guru-guru kita? Ya, betul sekali. Gimana? Berapa jumlah guru kita yang selamat? Berapa jumlah guru kita yang selamat? Pada tahun 70-an juga Indonesia dengan gagah mengirimkan guru-gurunya untuk saudara tua. Ada yang seperti itu. Siapa ya? Negara mana? Jepang. Jepang. Malaysia. Negara Malaysia. Tapi kenyataannya pada saat ini berbalik atau tidak? Berbalik. Kenapa? Banyak orang Indonesia yang belajar di Malaysia. Banyak orang Indonesia yang belajar di Malaysia. Kenapa saat ini Malaysia bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan Indonesia? Karena dengan slogan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu yang melemahkan profesi seorang guru. Pada nyatanya, siapa yang membangun bangsa kalau bukan kita? Siapa yang bisa membangun generasi pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah kalau bukan kita sebagai seorang guru? Kaisar Hirohito tahun 1945 sudah melihat beyond, melihat lebih depan. Bangsa harus diselamatkan, Jepang harus diselamatkan. Maka satu kunci, berapa guru yang tersisa? Tidak menanyakan para petinggi-petinggi, siapa petinggi-petinggi yang tersisa? Nggak menanyakan panglima perangnya masih hidup atau tidak, tapi menanyakan bahwa gurunya tinggal berapa. Karena kebangkitan sebuah bangsa dilihat dari guru pada saat ini. Dan Indonesia, sorry, saya rada lantang karena saya berasal dari luar negeri, bukan dari dalam negeri, jadi saya tidak. Saya dari swasta, jadi hal-hal yang berhubungan dengan kementerian itu ya, oke Pak, biarkan saja seperti itu. Namun pada nyatanya pada saat ini kita dipimpin oleh siapapun yang memimpin dengan hal-hal yang menurut kita atau menurut pribadi saya itu tidak cukup melanggar etika orang. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah gurunya yang pada saat itu membiarkan anak-anaknya mencontek? Padahal ketika kita selaku guru membiarkan anak-anak kita mencontek, itulah bibit di mana dia nanti akan menjadi seorang koruptor. Jadi penting bagi kita untuk bisa selalu menyamakan frame bahwa kita adalah seorang pendidik yang notabene membangun bangsa. Bukan para penguasa dan pengusaha, tapi kita sebagai guru. Mari kita bangkitkan dengan salah satu program yang mungkin diadakan oleh pemerintah saat ini mengusahakan yang namanya program guru penggerak. Yang dimana ketika Bapak dan Ibu nanti melihat, khususnya Bu Afi, tertantang tertenteng karena sudah menjadi guru penggerak, disebutkan saja. Karena nyatanya guru penggerak tidak kepada predikatnya dia sudah menjadi guru penggerak, namun kebermanfaatan dialah yang bisa menjadi satu cahaya-cahaya terang di SMA, SMP Ragunan untuk bisa mengembangkan program-program yang ada dan bisa mewakilkan keterkaitan murid di sini. Apalagi di sini cukup unik yang tadi sudah Pak Widi sampaikan. Kenapa Indonesia bisa kalah dengan Irak pada laga turnamen saat lalu? Bagaimana kekerasan pelatih pada saat itu untuk melatih anak-anak untuk mati? Itu bagian dari kita sebagai seorang guru. Jadi saya berharap pada sesi kita kali ini merupakan sesi di mana kita bisa mengkritisi tanpa untuk menjatuhkan, mengembangkan tanpa untuk membanggakan, sehingga terjadi kolaborasi bersama antar siapapun yang saat ini dinobatkan menjadi calon guru penggerak dan siapapun nanti Bapak dan Ibu yang akan menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pergi ya? Apa mau ditutup
aja dulu ya. Ibu saya romantiskan dulu sebentar. Oke, jadi selepas ini akan ada presentasi dari setiap calon guru penggerak. Dimulai dari Ibu Afi, yang kedua ada Pak Arif atau Bu ini. Oh Ibu, Bu ini dan Pak Arif yang ketiga. Mereka akan menjelaskan tentang prakarsa perubahan Bapak dan Ibu. Entah itu memang yang sudah ada di sini ataupun yang belum ada. Namun besar harapan saya pribadi dan mengatasnamakan pengajar praktik ada Bu Juana dan Bu Ardi bisa lebih berkolaborasi nantinya dengan Bapak dan Ibu. Dan dengan harapan pula ketika sudah Bapak Ibu mengetahui, mari kita duduk bersama. Kalau itu memang atas kebermanfaatan bersama. Tapi tolong sentil saja bila hal itu atas kehendak atau atas dasar keuntungan pribadi. Karena pada nyatanya tagline dari guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Konteks kata menggerakkan itulah yang mari kita sama-sama untuk perubahan yang lebih baik lagi di transformasi pendidikan. Itu saja, saya kembalikan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardiansa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, luar biasa atas sambutan Bapak Ardiansa yang sangat inspiratif sekali ya Pak ya. Semoga dalam kegiatan kita ini setelahnya kita bisa di tagline-nya satu frame nih ya Pak Ardiansa, dan semoga harapan kita guru-guru penggerak, calon guru penggerak ini bisa menjadi lilin-lilin yang bisa mengembangkan aset berharga kita di SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta. Oke, baik, kita langsung saja ke kegiatan inti kita. Untuk yang pertama presentasi dari Bu Siti Afiatus, MPD. belum official ya, insya Allah soon ya. Silakan untuk Bu Siti Afiatus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan waktu untuk bisa bertemu bersama untuk melaksanakan diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan dari guru penggerak. Ya, sebelum saya memulai diskusi, izinkan saya menyapa dulu yang saya hormati Bapak Ahmad Ardiansyah selaku guru praktik, pengajar praktik saya, Ibu Juana yang saya hormati selaku guru praktik Bapak Arif, dan Ibu Patiwi selaku guru praktik Ibu. Nah, di sini saya mungkin akan menyampaikan terkait dengan visi sekolah dan prakarsa perubahan saya. Sebelumnya kita juga sudah melihat ya, teman-teman dari kemarin sudah melaksanakan PI 2, dan hari ini kita juga akan melaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Harti, Ibu Suci, dan Pak Karisma. Baik, silakan Bu saya lanjut. Baik, untuk mengawali diskusi hari ini, kita akan berawal dari kalimat rumpang yang sebelumnya itu sudah Bapak Ibu guru tuliskan bersama. Di sini ada cita-cita untuk murid, yang mana cita-cita untuk murid ini adalah harapan atau gambaran yang kita inginkan untuk anak murid kita selama 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Seperti apa sih yang akan kita harapkan dari anak murid kita? Nah, di sini ada beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita yang sudah dilaksanakan. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Harapan antara yang diinginkan dari Bapak Ibu guru semua tentu sama dengan saya. Kita semua sebagai pendidik pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak murid kita. Setuju Bapak Ibu semuanya? Ya. Untuk itu di sini saya menyimpulkan bahwa harapan dari kita semua yaitu kita menginginkan, kita memiliki cita-cita untuk 5 atau 10 tahun ke depan bahwa anak murid yang kita ajarkan ini
bahwa murid adalah, di sini juga dari Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah menuliskan, dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa anak murid itu adalah titipan untuk kita, yang artinya kita harus mewadahi, memotivasi, dan kita harus mengembangkan segala bentuk potensi-potensi yang kita harapkan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya Bu Cahaya, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat bersama, kita mengkaji bersama visi dan misi sekolah kita, ya. Karena dasar dari berdirinya suatu sekolah itu bergantung bagaimana visi misi sekolah itu. Tanpa adanya visi misi, kita tidak memiliki tujuan atau harapan mau dibawa kemana anak murid kita nanti, gitu ya. Nah, di sini SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta itu memiliki visi, yaitu unggul dalam prestasi olahraga dan akademik berdasarkan iman dan takwa melalui bimbingan dan pelayanan prima. Ini adalah visi atau dasar utama sekolah kita didirikan. Tujuannya itu adalah apa? Untuk membentuk karakter siswa agar memiliki keunggulan dalam bidang olahraga dan akademik. Yang ini adalah menjadi dasar dari bagaimana sih cara pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Next, Bu Cahaya. Nah, dari visi tersebut, apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Mungkin dari teman-teman guru penggerak, saya mau minta pendapatnya ya. Untuk Bu Meka, menurut Bu Meka, untuk yang pertama bagaimana Bu Meka? Untuk yang pertama, visi kita selama ini sudah selaras belum ya dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, kalau menurut saya visi kita ini sudah selaras ya, dan sudah mendekati selaras ya dengan cita-cita kita untuk murid saat ini. Oke, baik, terima kasih Bu Meka. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya, kita mengetahui bersama bahwa visi itu adalah harapan ke depannya. Tapi situasi atau keadaan itu bersifat menyesuaikan dengan zaman pada saat itu. Mungkin dari pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Menurut Pak Karisma bagaimana? Ya jauh banget. Kalau untuk ditambahkan rasanya tidak ya. Jadi kalau kita melihat dari visi kita kan, untuk siswanya itu ada kalimat berprestasi di bidang akademik dan olahraga, dan itu mencerminkan sekolah kita. Lalu di kalimat selanjutnya ada pelayanan prima, dan itu adalah tugas kami itu sekolah, untuk guru dan karyawan untuk melayani siswa. Jadi sudah saling berkesinambungan ya antara kalimat awal dan kalimat akhir. Jadi tidak perlu tambahkan, sesuai dengan keadaan sekarang. Baik, terima kasih Pak Karisma. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir itu berkaitan dengan apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Apakah ada yang bersedia? Bu Suci, silakan. Ya baik, untuk visi kita ini sudah diharapkan, sudah ini ya, sudah memiliki beda antara murid yang ada di sekolah ini dan di sekolah lainnya. Dari visi kita sudah jelas bahwa dalam prestasi olahraga, mungkin di sekolah lain bukan hal yang utama olahraganya, ini menjadi berbeda. Begitu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari hasil kita berdiskusi tadi tentang apakah visi sekolah kita perlu
olahraga yang sudah mencerminkan visi dari SMP SMA Negeri Ragunan. Saya boleh meminta pendapat dari Bu Harti. Terima kasih Bu Afi. Dari hasil telaah visi dan misi, sikap dan perilaku kepala sekolah, guru, murid, pelatih, bunda asrama dan orang tua sudah mencerminkan visi dari SMP SMA Ragunan. Ya, contohnya dengan adanya kolaborasi yang antara kepala sekolah, guru, murid, pelatih, dan bunda asrama dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Ya, misalnya dengan pembiasaan pagi, kemudian pembinaan rohani baik Islam maupun non-Islam, dan kegiatan-kegiatan lain. Baik, terima kasih Bu Harti atas pendapatnya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya menyimpulkan bahwa hasil dari telaah dari visi tersebut itu sudah mencerminkan ya terkait dengan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan di sekolah ini. Apakah itu sesuai dengan visi misi, dan ternyata dari jawaban Bapak Ibu semuanya ini sudah dikatakan bahwa visi misi tersebut sudah sesuai dan kegiatan serta program yang sudah dilaksanakan sudah sesuai. Gitu ya Bapak Ibu ya, benar? Oke, Bu Cahaya silakan. Baik, di sini saya memiliki indikator ketercapaian visi. Maaf ya kalau terlalu kecil tulisannya, biar muat satu slide gitu ya. Nah, di sini dari visi yang pertama itu berkaitan dengan unggul dalam prestasi olahraga dan akademik. Di sini memiliki beberapa kategori, yaitu ada prestasi dan terampil. Prestasinya ini dikaitkan dengan bahwa murid dapat menunjukkan kemampuannya dari pengembangan bakat dan minatnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi ini sudah sesuai ya Bapak Ibu ya, terkait dengan unggul dalam bidang olahraga gitu ya. Terus untuk yang kedua itu adalah terampil ya. Dari indikator ketercapaian visi diharapkan murid dapat menunjukkan kemampuannya baik secara teknis maupun kepribadian yang dapat bermanfaat untuk masa depan. Nah, ini kita perlu untuk menggali bersama ya Bapak Ibu ya, apakah siswa-siswa kita itu sudah melaksanakan untuk yang kategori yang kedua ini. Tapi setelah kita lihat bersama, setelah kita kaji bersama, banyak juga dari para siswa kita yang sudah mencapai cita-cita dan harapannya setelah lulus dari SMP dan SMA ini. Dan ini menunjukkan bahwa ketercapaian visi dari unggul dalam prestasi olahraga dan akademik ini sudah bisa dikatakan untuk tercapai. Tinggal kita bagaimana cara kita untuk mengelola lebih dalam lagi terkait dengan kegiatan selanjutnya untuk menggali potensi-potensi dan bakat minat siswa-siswi di SMP SMA Negeri Ragunan ini. Untuk yang kedua yaitu ada iman dan bertakwa. Ini adalah berakhlak dan berkarakter. Diharapkan murid-murid yang ada di sini itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah harapan kita bersama ya. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di sekolah ini bisa menjalankan karakternya dan bisa menerapkan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang terakhir, bimbingan dan pelayanan prima. Nah, untuk pelayanan prima ini berkaitan dengan pemberian pelayanan yang sebaik mungkin. Dan ini tidak bisa kita mengandalkan murid itu datang atau enggak, tapi bagaimana cara kita untuk memberikan pelayanan kepada murid itu, baik murid yang ada di sekolah ataupun yang tidak ada di sekolah. Karena pada dasarnya setiap murid itu memiliki hak yang sama ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita berharap kita bisa dapat memberikan pelayanan yang prima kepada setiap siswa yang ada di SMP SMA Negeri
Ragunan Jakarta ini. Silakan Bu Cahaya. Nah, ini kita identifikasi nih program yang sudah ada di SMP SMA Negeri Ragunan. Apakah dari program-program yang sudah dilaksanakan di SMP SMA Negeri Ragunan ini sudah berpihak kepada murid? Ya, di sini ada 4 garis besar kegiatan program yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama ada Bina Rohani, Rohis dan Rohis. Mungkin untuk yang pertama ini saya meminta pendapat dari Pak Surya. Silakan Pak Surya. Apakah dari program kegiatan di SMP SMA Negeri Ragunan ini untuk kegiatan Bina Rohani dan Bina Rohani, Rohis dan Rohis sudah menampilkan bahwa pelaksanaan program ini sudah berpihak kepada murid? Terima kasih Bu. Kegiatan yang kami baik yang Rohis maupun Rohis, alhamdulillah selama ini boleh bicara sudah bahasa rutin sekolah ya, meskipun memang mengalami pengurangan dari sisi intensitas karena berkait dengan sekolahan dan sebagainya, sehingga dulu yang jumlah skill sekarang seperti lama ya, tapi menurut saya ya sudah sesuai dengan harapan, tapi tetap perlu ditingkatkan karena konteksnya adalah berkait dengan terus nanti Baik, terima kasih Pak Sur atas pendapatnya. Untuk program yang kedua yaitu kegiatan Rabu Bersih. Biasanya kalau di sekolah lain itu pada umumnya itu kegiatannya itu Jumat Bersih ya. Nah, tapi di sekolah ini itu kegiatannya adalah Rabu Bersih. Dan yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat ini adalah kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini apakah yang sudah dijalankan di SMP SMA Negeri Ragunan ini sudah bisa dikatakan berpihak kepada murid? Mungkin ini saya mau minta pendapat dari Pak Karisma. Silakan Pak Karisma. Ya, untuk program kebiasaan kita di sekolah sudah beberapa dijalankan ya, termasuk yang paling sampai dibuatkan jadwal kebiasaan untuk literasi di perpus. Kita dulu dibuatkan jadwal di perpus Bu. Jadi saling bergiliran tuh, karena perpus di lantai 3 kalau secara secara keinginan kan males itu naik lantai 3 gitu. Sebenarnya karena dijadwalkan, gurunya juga menyepakati, setuju, makanya sekolah membuat jadwal dan anak-anak pun bisa untuk belajar di perpus. Itu salah satu pembiasaan kita yang sampai tiap minggu, tiap bulan menjalankan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Karisma. Silakan bicara selanjutnya. Baik, di sini setelah kita mengkaji terkait dengan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta, saya memiliki visi guru penggerak, yaitu terwujudnya murid yang bernalar kritis dan berkolaboratif dalam kegiatan literasi dan numerasi secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi pada topik ini di visi guru penggerak saya lebih menekankan pada terwujudnya murid yang bernalar kritis. Artinya mungkin beberapa orang pasti berpikir apakah bisa anak olahraga itu untuk diajak bernalar kritis, gitu ya. Silakan Bu Cahaya. Di sini bernalar kritis yaitu kemampuan kognitif dalam membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Selain itu, bernalar kritis itu juga bisa mengajarkan peserta didik untuk mencari kebenaran
secara individu maupun berkolaborasi, artinya nanti bisa dilaksanakan secara sendiri atau mandiri ataupun secara bersama-sama dengan anggota kelompok sesuai dengan petunjuk dari gurunya masing-masing. Silakan bicara selanjutnya. Nah, kegiatan literasi numerasi ini adalah gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah sebagai sarana untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Dan ini untuk tingkat SMP, SMA pasti sudah ada ya, sudah bisa. Dan ini agar menjadi literat sepanjang hayat. Kita ingin membangun budaya untuk bisa berliterasi dan bernumerasi, dan kita bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk bisa menerapkan itu dalam kegiatan pembelajaran. Adapun manfaatnya yaitu menguatkan dan mengasah pengetahuan dan keterampilan numerasi siswa dalam menginterpretasi data, angka, tabel, dan grafik. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan verbal, keterampilan analitis, keterampilan berpikir, maupun untuk konsentrasi siswa. Selanjutnya bisa ya lanjut. Nah ini analisa saya di babnya, nanti kita lewati saja. Silakan bicara lanjut. Nah dari kegiatan visi guru penggerak yang sudah saya sampaikan dan prakarsa perubahan yang sudah saya sampaikan, yaitu di sini ada beberapa sedikit program untuk tambahan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya melihat saya sendiri, alasan saya mengambil literasi numerasi di SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta ini, bahwa untuk tingkat kegiatannya itu masih perlu untuk ditingkatkan, sehingga saya tergerak untuk meningkatkan nalar kritis kepada peserta didiknya agar bisa menganalisa informasi dan mencari pemecahan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Baik, silakan bicara ya. Selanjutnya yang terakhir. Nah, di sini ya saya ada sedikit mau menyelipkan terkait dengan kegiatan pembiasaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karisma terkait dengan kegiatan literasi dan numerasi. Di sini ada pengoptimalan kunjungan perpustakaan. Jadi harapan saya untuk kunjungan perpustakaan kedepannya agar bisa lebih optimal lagi. Yang kedua yaitu pengoptimalan dalam pemanfaatan pojok literasi sebagai sarana inspirasi dalam menulis. Yang ketiga yaitu penerapan rutin kegiatan bulan bahasa tiap bulan Oktober, karena untuk kegiatan ini memang di sekolah kita belum dilaksanakan ya, sudah pernah dilaksanakan tapi itu tidak kontinu. Dan untuk yang keempat yaitu pengoptimalan kegiatan pembiasaan literasi numerasi, baik sebelum pelaksanaan pembelajaran itu kita biasanya itu melaksanakannya di lapangan. Saat pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan berdiskusi ini biasanya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru semuanya di kelas masing-masing. Dan yang terakhir yaitu setelah kegiatan istirahat, kegiatan mari bercerita. Dan diharapkan dari kegiatan-kegiatan ini bisa terprogram dan terjadwal agar kegiatannya itu bisa terus-menerus dilaksanakan secara berkesinambungan, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk targetnya yaitu menjadi suatu kebiasaan baru untuk murid di SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta agar gemar berliterasi dan bernumerasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan sarana-prasarana yang disediakan oleh sekolah sebagai tempat untuk belajar membaca, menulis, menghitung, menyaring informasi, memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar serta memberikan solusi. Dan sasarannya ini saya berharap bisa diterapkan untuk seluruh siswa-siswi di SMP SMA Negeri Ragunan. Tapi karena ini masih baru dan masih dalam bentuk perencanaan ya, mungkin bisa saya terapkan di kelas 11. Kebetulan saya mengajar di kelas tersebut. Dan untuk produknya saya berencana dari hasil tulisan yang dibuat oleh anak-anak. Nah, ini menjadi sebuah karya tulis. Seperti contohnya ya, ini cuma gambaran yang ingin saya laksanakan setelah ini, yaitu misalnya meminta anak-anak untuk menulis karya tulis dan kemudian karya tulis itu dibukukan. Misalnya kita bisa memberikan contoh tentang titik puncak perjuangan atlet di Medan Merdeka. Itu sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu, dari hasil pemaparannya sampai mengerucutlah kepada produk yang membuat buku hasil tulisan karya murid seperti titik puncak perjuangan atlet di medan laga, dikemas dalam bentuk program literasi numerasinya ya. Terus nanti akan ada produk buku yang akan dihasilkan di kelasnya Bu Afi. Seperti itu rencananya. Bapak dan Ibu, ada yang mau mengkritisi nggak? Atau memberikan masukan atau saran terkait dengan yang tadi disampaikan? Bagaimana dengan programnya? Menurut Bapak Ibu bisa nggak dilaksanakan di sini? Ya, silakan. Kalau melihat programnya ya memang bagus ya. Tentu saja meningkatkan kemampuan literasi mereka, numerasi mereka ya. Di samping juga karena memang kesibukan mereka dalam latihan pagi dan sore. Jadi bagaimana cara penyajiannya supaya kegiatan tersebut merupakan kegiatan bukan sesuatu yang memberatkan, bukan membuat sesuatu yang mereka menjadi pusing tujuh keliling ya, tapi bisa menjadi suatu hiburan. Tapi hiburan yang bermanfaat, menambah pengetahuan mereka dalam bidang akademisnya. Jadi supaya ada semangat mereka, supaya rasa lelahnya, rasa ngantuknya itu hilang. Jadi mereka olahraganya dapat, pengetahuan dari literasi numerasinya juga dapat. Ya, jadi nggak perlu di kelas, tetapi ini kegiatannya di luar kelas ya, sangat bagus ya. Jadi bagaimana caranya supaya mereka betah gitu ya, mereka semangat, mereka melek gitu aja. Terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang memberikan tanggapan? Satu, saya silakan. Mungkin ya Pak, Oke. mungkin menanggapi dari programnya Bu Afi atau ya gitu. Kebetulan kita di sini kepala perpusnya juga dua Pak, SMP dan SMA. Kebetulan saya SMA dan khusus SMP. Menurut saya sih dengan adanya program ini kami merasa terbantu ya sebagai kepala perpustakaan. Mungkin sudah disinggung sebelumnya oleh Pak Karisma, itu kita sudah membuat penjadwalan kunjungan perpustakaan. Jadi kalau misalkan ada program seperti ini, kita kepala perpustakaan membantu, mungkin kita bisa berkolaborasi nanti untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah. Dan saya suka banget sih kalau produknya itu hasil tulisan karya, karena belum ada gitu kalau di sekolah ini, baru beberapa belum doang gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi pembantuan gitu untuk di sekolah kita. Terima kasih. Cahaya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya namanya kita masih ada 2 CGP lagi yang akan mempresentasikan. Singkat saja Bapak dan Ibu, saya sudah Bu Afi sudah mendengar apa yang tadi disampaikan Bu Widi dan Pak Widi dengan Bu Cahaya. Mohon izin Pak. Pak Widi dengan Bu Cahaya. Ada angin segar yang nampaknya akan berhembus di SMA atau SMP Ragunan dengan harapan bisa untuk menempatkan peserta didik pada kodratnya sebagai seorang sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid yang mampu mengekspresikan melalui karya tulisan hasil dari literasi dan numerasinya, seperti itu. Dan memang tadi yang ketika Bapak Ibu lihat yang banyak di skip itu program bagjanya, saya sudah kodein itu sudah melihat Bu Afi. Karena ada 2 CGP lagi yang ke presentasi, kecuali 1 itu oke lah, karena ada 2 lagi. Program Bagja menurut saya itu hanya sebagai program besarnya saja. Nampaknya perlu ada rapat internal lagi atau FGD, fokus forum grup diskusi. Bapak dan Ibu dimatangkan lagi untuk kegiatan ini sehingga produk yang nanti akan dihasilkan benar nyatanya ada. SMA apakah terwujud Pak?
saya di SD, notabene SD sekolah dasar itu bahkan sampai membuat yang namanya karya tulis ilmiah. Anak-anak kelas 5 sudah membuat buku, bentuk buku, kumpulan dari berbagai cerpen, cerita pendek anak-anak. Daya jual kami di sana dan daya jual SMA Ragunan pun mungkin bisa salah satunya dari program yang nanti akan dibesut oleh Bu. Jadi mari kita sama-sama dukung kegiatan kita, kegiatannya Bu Afi dan kegiatan kita bersama di SMA Ragunan ini dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMA dan SMP Ragunan, plus juga nanti ketika ini sudah berhasil, biasanya para manajemen sekolah bilang, masa anak muridnya bisa bikin buku, kita nggak bisa? Buka antologi lah, nanti kita akan buat bersama-sama. Itu bisa aja untuk dibuat secara bersama. Tinggal nanti tentukan aja topik ceritanya apa, buku antologinya dikumpulkan, lembaran-lembaran yang dikumpulkan, nanti tinggal dijilid. Tapi untuk ISBN sudah rada sulit Bapak Ibu ketika bukunya itu based on antologi, kecuali bukunya itu per orang atau bukunya itu muatan pelajaran. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Selamat, Bu Afi sudah mempresentasikan hasil dari program Prakarsa Perubahan. Beri tepuk tangan buat Bu Afi. Dan presentasi kita kali ini akan dilanjut oleh Bu Nini yang akan dimoderasi oleh Bu Barti. Silakan Bu Barti.